Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah kita masih dipertemukan, ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan udara yang segar setiap harinya. Sholawat sering salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi qad balagha risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta hadaul yakin wa tarakana mahajatil baydha lailuha kana hariha la yazilu anha ila halikun. Akhwah fillah rahimakumullah, ya, pada kali ini kita ingin membahas sedikit bagaimana kita semua adalah manusia, di mana manusia adalah makhluk sosial. Artinya tanpa kita sengaja maupun kita tidak sengaja, kita akan selalu bertemu dengan namanya orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ya, baik orang atau tetangga atau saudara atau tamu-tamu kita itu adalah orang yang berperilaku baik maupun yang sebaliknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa, ya, sesempurna-sempurnanya iman seseorang adalah yang sempurna akhlaknya, ya. Wahfillah rahimakumullah, ya, dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan bahwasannya dalam suatu hubungan kita dengan masyarakat itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, ya, akhlak yang baik, akhlak yang sempurna. Maka dari itu buat wahfilah semua, dalam hal ini ada sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana perintah Allah, bagaimana Rasulullah mencontohkan atau memberikan arahan untuk menjadi tetangga yang baik. Dan sebagai tetangga yang baik ataupun kita berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat yang lain itu adalah menunjukkan keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya. Ada 3 hal yang menunjukkan keimanan seseorang. Barang siapa yang beriman maka dia akan melakukan 3 hal tersebut. Bahkan yang pertama yaitu barang siapa yang beriman dan iman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan memuliakan tetangganya. Dalam artian apa? Dia berbuat baik kepada tetangga, dia sopan kepada tetangga. Dan dalam hadis lain juga dikatakan la yu'minu, tidak beriman orang yang tetangganya merasa terganggu oleh keburukan perilakunya. Ya, di sini bukan berarti beriman, tidak beriman itu yukhriju minal millah, artinya dia kafir, enggak, tidak sempurna keimanannya. Namun dengan hal itu maka Rasulullah memerintahkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik antar tetangga. Bahkan diperintahkan kita untuk ketika memasak sesuatu daging, ya, sekiranya itu pantas untuk didangkan atau dibagikan ke tetangga kita, diberikan kuah yang banyak agar bisa berbagi rata dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian daripada itu juga yang kedua yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka suruh memuliakan tamunya. Dalam artian apa memuliakan tamu? Ya, yang pertama, ketika ada tamu datang, kita menyapanya dengan senyum dan sapa yang santun. Nah, dipersilahkan masuk. Kalau orang Jawa itu disumanggak nih, ya, suruh masuk, dipersilahkan duduk, keperluannya apa, ya, dipersilahkan untuk ngomong seperti itu, ya. Kalaupun
dengan waktu yang singkat, mungkin ya sekedar seperti itu. Kalau mereka bertamu kepada rumah kita itu agak lama, ya minimal sebagai memuliakan tamu kita hidangkan apa yang ada di rumah kita, ya minimal air putih atau air minum. Walaupun lebih pantas lagi dengan memuliakannya apa, dengan memberikannya jamuan, makanan atau yang lain-lain. Dan sikap kita jangan sampai ketika ada tamu kok wajah kita kecut, wajah kita tidak mengenakkan untuk dipandang, namun harus tetap tersenyum dan bahagia. Karena apa? Karena ketika orang itu bertamu kepada rumah kita, maka rumah kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Maka dalam hal itu kita juga bisa mengambil sebuah dari hadis yang lain. Rasulullah bersabda, ayatul munafikin salatun idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khona. Yang pertama yaitu salah satu tanda-tanda orang munafik secara amali, artinya secara perbuatan, yaitu ketika berbicara dia berbohong. Nah, dari hadis yang pertama tadi, ketika kita kok berbicara berarti berbohong atau berbicara yang goroh, maka itu menunjukkan orang yang munafik, tidak menunjukkan bahwa kita orang yang beriman. Maka kita harus menjauhi kata-kata bohong dan kita harus selalu jujur dalam keadaan apapun. Karena orang Jawa kalau dibilang jujur mujur, bohong ajur. Nah itu, karena pasti ada hikmah dari semua hal tersebut. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk ikhwah filah semua, bahwasanya ada 3 hal yang menunjukkan bahwa kita beriman, dan itu salah satu bentuk proses agar iman kita itu akmal, sempurna. Itu yang pertama, memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu, dan juga berkata yang baik. Jazakumullah khairan katsir. Nasru minallah wa fathun qarib. Nun wal qalam wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.